اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. 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 يا بدرة من هذا كل كمالي، ماذا يعبر عن علاك مقالي؟ أنت الذي أشرقت في أفق العلا، فمحوت بالأنوار كل ضلال. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وبك استنار الكون ويا علم الهدى، بالنور والإنعام والإفضال. صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والآصال. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والآصال. وعلى جميع الآل والأصحاب من قد حسهم رب العالم كمالي. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما
كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat sadaqallahul azim wa nahnu ala dhalik minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin ila an qala faslun aqallul haid yaumun wa lailatun. Ma'asyiral habaib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para asatid, para sepuh, hadirin hadirat, yang mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah orang-orang yang istiqamah mencintai dan meramaikan majelis-majelis ilmu sampai akhir hayat, sehingga kelak dikumpulkan kita semua bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul kembali bersama-sama belajar, sampailah kita kepada fasal aqallul haidi yaumun wa lailatun wa ghalibuhu sittun aw sab'un wa aktharuhu 15 yauman bilayaliha. Babul haid, fasal yang akan menjelaskan tentang haid. Ini khususnya bagi para ummahat, bagi kaum wanita, bagi ibu-ibu yang sedikit banyak harus memahami tentang haid, karena merekalah yang merasakan. Makanya pembahasan haid ini sedikit ya, nggak banyak. Pembahasan haid ini sedikit. Kenapa? Karena ulamanya laki-laki. Kebanyakan ulama laki-laki mereka tidak merasakan haid. Dan yang perempuan malu untuk bertanya. Sehingga pembahasan haid ini di kitab manapun nggak banyak. Ya, bolak-balik kunbah setitik. Sehingga mudah-mudahan dengan bersama-sama belajar malam hari ini menambah pemahaman kita, mendapatkan ilmu yang manfaat, yang barokah. Amin ya rabbal. Faslun aqallul haidi yaumun wa lailatun. Paling sedikitnya haid. Kita tahu haid itu terjadi pada kaum wanita. Minimal umurnya 9 tahun, sebagaimana telah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang lalu itu. Alamatul bulug termasuk salah satu tanda balik. Apa itu? Salah satu tanda balik itu adalah ketika haid dan umurnya 9 tahun. Jadi kalau ada gadis yang umurnya lebih 9 tahun kemudian keluar darah, itu bisa dipastikan darah haid. Ya, tapi kalau sebelum 9 tahun, 7 tahun,
ya, atau 5 tahun, pokoknya di bawah 9 tahun tiba-tiba keluar darah, itu dipastikan bukan darah haid, namun darah istihadah. Ya, darah istihadah. Paling sedikitnya haid itu yaumun wa lailatun, sehari semalam. Paling sedikitnya masa haid itu sehari semalam, sedina sewengi. Artinya apa? Sehari semalam di sini artinya adalah 24 jam. 24 jam. Wa ghalibuhu, dan kebanyakan kaum wanita haid itu situn au sab'un, 6 atau 7 hari. Ini pada umumnya 6 hari 7 hari, ya, pada umumnya. Wa aktsaruhu 15 yauman, dan paling banyaknya masa haid itu 15 hari. Jadi paling sedikit yaum wa lailah, sehari semalam 24 jam. Kebanyakan ya terjadi pada umumnya 6 hari atau 7 hari, seminggu lah. Dan paling lamanya masa haid itu 15 hari. Nah, kemudian kita harus memahami yang dimaksud sehari semalam itu seperti apa. Kita baca sedikit sarahnya. Al-ma'na anna aqala zamanil haid miqdaru yaumin wa lailatin wa huwa 24 sa'ah yattasilu fiha ad-dam wa dhalik bistiqra'il Imam Syafi'i. Paling sedikitnya haid itu sehari semalam, maksudnya adalah selama atau sebanyak 24 jam. Ya. Jadi kalau keluar darah kemudian sebanyak 24 jam sehari semalam, maka itu namanya darah haid. Bukan berarti sehari semalam itu sekarang jam 8 keluar darah sampai besok malam terus-terusan keluar darah, bukan. Ya, artinya sehari semalam ini 24 jam. Waktunya selama 24 jam itu ya bisa 2 hari, bisa 4 hari, bisa 6 hari, bisa 10 hari, sampai banyak 15 hari. Artinya 24 jam itu dibagi-bagi. Hari ini misalkan keluarnya 3 jam. Ya Bu, hari ini keluar 3 jam, kemudian nggak keluar lagi. Diingat tuh 3 jam. Nanti hari besok keluar lagi selama berapa jam? 3 jam lagi misalkan. Selama 7 hari. Ya, setiap harinya 3 jam. 3 dikali 7 berapa? 21. Habis itu mandeg wis beli metu maning. Ya, mandeg beli metu maning. Berarti itu darah haid apa bukan? Bukan. Ya, karena paling tidak 24 jam. Ya, jadi bukan. Jadi kalau misalkan per hari 3 jam terus dikali 10 hari terus-terusan keluar 3 jam, ya udah 3 dikali 10 30. Ya berarti ini bisa dikatakan darah haid. Ya, jadi macam-macam dan tergantung kebiasaannya. Ya, kebanyakan wanita itu ya seminggu, 6 hari, 7 hari, ya habis itu selesai. Jadi paling sedikit yaum wa lailah 24 jam. Waktunya ya bisa sehari, bisa 2 hari, ya bisa seminggu, paling banyak pokoknya 15 hari. 15 hari. Ay tattabu'ihi lahu wa kadha aktsaruhu wa ghalibuhu wa qad taqaddam ta'riful haid fi fasli alamatil bulugh wa ghalibuhu 6 aw 7 anna ghaliba zamanil haid 6 ayyam aw 7 ayyam bilayaliha ittasala fiha dam aw la bisyarat ala yang kuso majmu'uhu an 24 sa'ah.
Jadi kalau misalkan haidnya masa waktunya 7 hari, tinggal dihitung 7 hari itu yang keluar darahnya ada enggak 24 jam. Kalau ada ya berarti haid. Kalau kurang dari 24 jam berarti bukan darah haid. Fa inna qasa fahuwa istihadah. Nah ini, kalau keluar darahnya selama 7 hari tapi kurang dari 24 jam, fahuwa istihadah, maka itu darah istihadah. Ya kalau darah istihadah enggak ada pantangan, sholat harus tetap sholat ya. Kalau Ramadan ya tetap wajib puasa Ramadan. Beda dengan haid. Kalau haid ya pantangan, nggak boleh sholat, nggak boleh tawaf. Ya ada berapa itu yang dilarang? 10 kalau nggak salah ya. 10 larangan bagi orang yang haid. Apa saja? Sholat boleh, tawaf boleh. Kemudian megang Al-Quran boleh. Kemudian membawa Al-Quran boleh. Ya, kemudian diam di masjid atau berjalan ke dalam masjid takut mengotori masjid dan lain sebagainya. 10 larangan bagi orang yang haid. Wa aksaruhu 15 yauman, dan paling banyaknya haid itu masanya adalah selama 15 hari. Al-mana anna aktsara zamanil haid 15 yauman bilayaliha ittasala fiha dam amla bisyarat ala yanqusu majmu'uhu an 24 sa'ah fa in zada 'ala al-15 fazaid istihadah. Ya, jadi ibu-ibu perlu diingat paling sedikit haid itu sehari semalam atau 24 jam. Ya kebanyakan ya seminggu lah. Ya kebanyakan yang dialami oleh kaum wanita ini seminggu, 6 hari, 7 hari. Ada juga yang sampai 15 hari. Kemudian aqallu tuhri bainal haidatain 15 yauman. Paling sedikitnya masa suci di antara haid ke haid berikutnya itu 15 hari. Paling sedikitnya masa suci pada haid pertama ke haid kedua, haid berikutnya ya itu paling sedikit 15 hari. Artinya anna aqalla zamanit tuhuri al-fasil baina zamanil haidatain 15 yauman bilayaliha. Ya 15 hari, kalau misalkan haidnya cuman 7 hari ya berarti sisanya masa suci. Berapa sisanya? Kalau sebulan itu 30 hari, haidnya 7 hari, ya berarti 23 hari masa sucinya. Kalau haidnya itu paling banyak berapa? 15 hari, ya berarti masa sucinya 15 hari. Ini karena paling banyaknya haid itu 15 hari, maka paling sedikitnya masa suci ya 15 hari. Wa ghalibuhu arba'ah wa isruna yauman aw salasa wa isruna yauman. Kebanyakan masa suci itu yang dialami oleh kaum wanita adalah 24 hari atau 23 hari. Ya kalau masa sucinya 24 hari berarti masa haidnya berapa hari? 6 hari. Kalau masa sucinya itu 23 hari ya berarti masa haidnya 7 hari. Wala hadali aktsarihi almana anna aktsaru tuhri la yuqaddar bi qadarin wa dzalik bil izma faqad yamkusul mar'ah dahroha bila haidin. Dan paling banyaknya masa suci itu enggak terbatas. Kadang-kadang ada perempuan yang tidak haid. Ya seperti Sayyidatuna Fatimatu Zahra. Itu selamanya masa suci itu. Dia enggak pernah mengeluarkan darah haid. Kemudian agolun nifas majjatun wa ghalibuhu arba'una yauman wa aktsaruhu sittuna yauman. Paling sedikitnya nifas. Nifas itu
paling sedikitnya majjatun. Majjatun itu sebentar. Ya, keluar darah nifas paling sedikitnya ya sebentar lah, sedikit. Wa ghalibuhu, dan kebanyakan arba'una yauman. Yang merasa nifas itu ya masanya kebanyakan terjadi 40 hari. Wa aktsaruhu, dan paling banyaknya masa nifas situna yauman, 60 hari. Kalau sudah lewat 60 hari masih keluar darah nifas, ya berarti itu bukan nifas tapi istihadoh. Jadi wis mentok kuno, 60 hari itu mentok. Ya paling banyak 2 bulan. Kalau misalkan masih keluar sudah 2 bulan padahal, ya berarti itu bukan nifas tapi istihadoh. Ana aqala nifas daf'atun minad dam. Paling sedikitnya nifas itu daf'ah, ya sekali keluar. Wa aqallu zamanihi lahdhah, dan paling sedikitnya masanya sebentar. Keluar, habis itu enggak keluar lagi, ya sudah berarti itulah sebentar, berarti masa nifasnya. Wa ghalibu zamanihi arba'una yauman, dan banyak terjadi adalah 40 hari. Selama 40 hari baru berhenti keluar. Ini kebanyakan terjadi. Taqaddamat layali aw ta'akharat wa aktsar zamani situna yauman bilayaliha. Taqaddamat aw ta'akharat, dan paling lamanya masa nifas itu selama 60 hari. Kalau lebih dari 60 hari ya berarti itu istihadah. Ya sudah wajib segalanya. Kullu dzalik bistiqra'il Imam Syafi'i radhiyallahu an. Itu semua adalah pendapat atau menganut mazhab imam kita yaitu Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ardha. Kitabus shalah faslun a'dharu shalah isnan. Nah, sekarang kita akan bersama-sama belajar membaca tentang Kitabus shalah. Faslun a'dharu shalah isnani. Fasal udzur-udzurnya salat itu ada 2. Artinya udzur syar'i yang dibolehkan oleh syariat untuk kita tidak salat itu cuma 2. Udzur itu alasan. Ya, alasan yang dibolehkan oleh syariat untuk tidak salat itu 2. Annal a'dzar allati la ya'tham. Nah, ketika orang enggak salat atau ketinggalan atau salatnya lewat waktu tapi enggak berdosa. Man akhara shalah an waqtiha bisababiha itsnan. Dilihat alasannya itu apa? Kalau alasannya salah satu dari kedua ini ya enggak masalah, enggak berdosa. Tapi kalau alasannya selain 2 ini, ya dia sholatnya sampai ketinggalan waktunya, sholat duhur di waktu asar. Ya, pas dilihat alasannya bukan 2 alasan ini, ya dosa. Tapi kalau dilihat alasannya salah satu dari 2 ini, la ya'tham, tidaklah berdosa. Apa kedua alasan tersebut? Yang pertama an-naum, tidur. Ya, tidur ini bisa dijadikan alasan. Tapi ya tidur yang seperti apa? Ya tidur ya macam-macam modelnya. Tidur almana annal awal min adzari shalah ayyana masasu qabla dukhuli waqtiha mutlaqan. Ketika ada orang tidur, tidurnya itu sebelum masuk waktu salat. Ya, misalnya jam 10:30 turu, 10:30 siang. Ya, turu. Kan durung mancing waktu salat duhur. Turu. Au ba'dahu, atau tidurnya itu setelah masuk waktu sholat. Ya, 12:30 durung sholat padahal tapi turu. Wa huwa yadhunnu annahu yastayqid qabla ayyadiqal waqt anha. Akan tetapi yang tidurnya sehabis masuk waktu sholat tadi dia punya keyakinan. Ya, saya ini tidur jam 12 lebih setelah adzan zuhur. Tapi saya yakin tidurnya ini enggak lama.
Ya paling 10 menit ya 15 menit tangi. Sehingga masih ada waktu untuk sholat duhur. Tsumma la yastaiqid illa ba'da diqihi. Nah, kemudian ternyata dia enggak bangun. Keyakinannya itu salah. Ya, keyakinannya tidurnya cuman sebentar, tahu-tahu kelempon. Oh iya, lali turu ya. Fa innahu la ya'tham bihadza ta'khir. Maka dia itu tidaklah berdosa. Tapi ya jangan dibikin-bikin. Ya, jadi gawe-gawe, kone nganggo dolanan. Jangan. Ya kecuali kalau kita sangat-sangat membutuhkan tidur, ya silahkan. Tapi kalau nggak ada kesibukan, nggak ada kebutuhan, di waktunya sholat ya sholat lah. Ya nggak usah diakhir-akhirkan, apalagi sampai habis keluar waktunya sholat. Fa innahu la ya'tham bihadza ta'khir wa la tajibu alaihi fawriyatul qada. Dan dia tidak wajib untuk langsung mengqadha salatnya. Ya jadi ada dua macam ini yang tidak berdosa. Pertama, tidurnya sebelum masuk waktu sholat. Ya, kalau sebelum masuk waktu sholat dia tidur, kemudian tiba-tiba kelempon, bangun-bangun, mau asar, ya habis waktunya waktu duhur tadi. Dia langsung sholat asar, la ya'sam, itu tidak berdosa. Yang kedua, orang tidurnya setelah adzan, setelah masuk waktu sholat. Sudah adzan duhur, tidur rupanya kelelahan. Ya, tidur akhirnya padahal dia punya keyakinan paling tidurnya paling lama setengah jam. Tiba-tiba meleset. Ya, tangi-tangi wis asar. Habis waktu duhur. Kemudian dia bangun langsung wudu langsung sholat. Ini dua model ini la ya'tham, tidaklah tidak berdosa. Bi khilafi ma idza nama fil waqt wa huwa yadhunnu anna nauma yastagrigul waqt. Nah, beda dengan tidurnya orang yang dia punya keyakinan bahwa tidurnya itu menghabiskan waktu sholat. Fa innahu ya'sam bin naumi awwalan. Sudah adzan duhur, dia ngantuk, ya, dan dia punya keyakinan saya ini kalau tidur beli cukup sejam rong jam gitu. Ya pasti gini tangi-tangi sore jam 3 jam 4. Ya keyakinannya seperti itu. Akhirnya turune wis dosa. Ya tidurnya tadi itu sudah dosa. Ya thamu bin naumi awalan, karena dia tidur setelah waktu sholat dan dia punya keyakinan bangunnya itu setelah habis waktu sholat. Maka tidurnya dosa. Wa bi ikhrajis shalah anil waqti in istaghraqa naumuhul waqta tsaniyan. Dan dosa yang kedua karena dia melakukan sholat duhurnya di luar waktu sholat duhur. Ya, wisuru bakal turu kelempon, angger turu. Tidurnya dosa, kemudian dosa yang kedua dia sholatnya bukan pada waktunya. Ya, sholat duhur tapi waktunya ning asar. Jadi dosanya double. Ya, dosanya ping pindo. Wa tajibu alaihil fawriya fil qadha. Dan orang yang semacam itu wajib harus langsung melaksanakan qadha salat. Enggak boleh nunggu engko baiklah qadha. Ya, isya baik atau maghrib baik bisa langsung. Ya wajib. Wa yusanu iqadhu man nama, dan disunahkan untuk membangunkan man nama orang yang tidur qoblal waqt, yang tidurnya itu sebelum adzan, sebelum masuk waktu salat. Liyudrika sholat fi waktiha, agar orang tersebut sholat tepat waktunya. Jadi kalau kita punya teman, punya kerabat, ya tidurnya ini sebelum adzan duhur misalkan.
jam setengah 11 tidur. Kemudian duhur adzan. Ini kita disunahkan untuk membangunkan. Tangi duhur bayang. Ini hukumnya sunnah. Jadi kalau kita melaksanakan ya kita mendapat pahala. Kalaupun kita membiarkan dia tidur ya enggak berdosa. Ya enggak berdosa. Amaman nama ba'da wujubis shalah fayajibu iqaduhu. Adapun ketika teman kita itu tidurnya habis adzan, adzan duhur, tas adzan beli sholat turu bocah gitu. Ya wis adzan langsung turu. Ini bagi kita yang melihat hal semacam itu wajib untuk membangunkan orang tersebut. Ya kalau kita membiarkan berarti kita dosa. Wajib harus kita bangunkan. Tangi. Ya, nggak boleh kita membiarkan orang yang meninggalkan sholat. Ya, jadi kalau tidurnya sebelum adzan kita membangunkan orang tersebut hukumnya sunnah. Tapi kalau tidurnya setelah adzan maka wajib bagi kita untuk membangunkan orang tersebut. Paham ya? Insya Allah. Itu udzur yang pertama ya tentang tidur. Dan udzur yang kedua adalah an-nisyan, lupa. Ya lupa. Kelalen, ya penyakit manusia gitu. Ya sumyal insan likasrotin nisyani. Dinamakan manusia itu ya karena banyak lupanya. Ya kadang-kadang sibuk menggawe, sibuk urusan, akhirnya kelalen enggak, kelalen sholat, kelalen segala-gala. Lupa ini termasuk salah satu alasan yang diperbolehkan syariat untuk meninggalkan sholat. Tapi lupanya lupa yang seperti apa? Ya bukan sembarangan lupa. Apa maning lupa-lupaan. Ya naudzubillahi min dzalik. Al ma'na anasani min adzari shalah. Lupa artinya yang kedua, udzur yang kedua adalah lupa lakin bisyarat. Nah, lupanya ini dengan syarat. Apa syaratnya? Alla yansha'an manhiyin anhu. Lupanya itu tidak timbul dari sesuatu yang dilarang oleh syariat. Apa yang dilarang oleh syariat? Banyak ya. Mabuk, main judi, ya. Atau main kartu duitan, ya. Main apa maning? Ya, main judi lah. Sampai asyik main judi kelalen sembahyang. Ya maka lupa yang seperti itu bukan termasuk lupa yang diizinkan oleh syariat. Beler gini. Ya. Jadi lupanya itu bukan muncul dari sesuatu yang dilarang. Ka'an yadkhula waktu shalah wa yazim ala fi'liha thumma yatasyaghal bimutola'ati kitabin aw sun'atin wa nahwihima fayakhrujul waqt wa huwa ghafilun fa innahu la isma alaih. Adapun kalau lupanya itu disebabkan ya penyebab lupanya itu karena sesuatu yang bukan dilarang, yang mubah, apalagi sesuatu yang sunnah, itu enggak masalah. Seperti apa? Seperti ka'an yadkhula waktu sholat, masuk waktu sholat, wa ya'zim ala filiha, dan dia punya niat untuk mengerjakan sholat, summa yatasyagol, kemudian dia sibuk apa ini? Bimutola'ati kitabin, sibuk membaca kitab, dia sibuk belajar, sibuk ngaji, ya sibuk yang memang dianjurkan oleh syariat. Yakhrujul waqt, saking sibuknya, saking enaknya maca kitab sampai waktu sholatnya habis. Wa huwa ghafilun, dan dia lupa. Fa innahu la isma alaihi naidin, maka dia tidak berdosa. Beda dengan sibuknya, penyebab sibuknya itu sesuatu yang haram
atau sesuatu yang tidak ada manfaatnya, atau sesuatu yang berbau duniawi, wah wis sibuk bae. Ya, wis suruh adzan kolah nanggung lagi macul bae. Ya, sampai pragat habis waktu sholat. Ini dosa. Ya, beda dengan kesibukan tadi, mutolaah kitab ya. Dengan sibuk ibadah yang lainnya itu enggak apa-apa. Tapi kalau kesibukan duniawi, apalagi kesibukan sesuatu yang haram, maka dosa baginya. Wala yajibu alaihil qadha fauran. Sibuk yang diperbolehkan oleh syariat tadi tidak diwajibkan untuk mengqadha secara langsung. Ama idzan nasya'a an manhiyin anhu naha tahrimin, ya, au karahatin, sesuatu yang makruh, ya, kemudian dia sibuk dengan sesuatu yang makruh, dia sibuk dengan sesuatu yang haram, falaysa bi'udhrin, maka itu tidak termasuk udzur, ya, tidak termasuk lupa yang diperbolehkan oleh syariat. Faya'samu bihi, justru dia mendapat dosa. Wa yajib alaihil qadha fauran, dia wajib untuk melangsungkan mengqadha salat. Ya, enggak boleh nunggu nanti, langsung harus salatnya itu diqadha. Ya, jadi a'dzarus salat itu ada dua. Ya, yang diperbolehkan di dalam syariat, meninggalkan atau mengakhirkan salat itu dua. Yang pertama tidur, dan yang kedua lupa. Namun tidur dan lupa itu mempunyai syarat. Ya, bukan sembarang tidur, bukan sembarang lupa. Apa maning wis sengaja lupa kah, ya, dosa, fayatham. Ini yang perlu diperhatikan tentang sholat, ya, karena sholat itu penting. Segala sesuatu ibadah tergantung sholat. Ya, awwalu ma yuhasab bihil abd alaihi as-sholah. Yang Allah tanya nanti pertama kali adalah tentang sholat. Bukan harta kita, bukan jabatan kita, bukan anak kita, bukan. Tapi Allah pertama kali bertanya kepada kita tentang sholat. Ya, terutama sholat wajib yang Allah wajibkan selama 5 waktu. Syukur-syukur bukan hanya 5 waktu sholatnya. Ya, sholat rawatibnya juga dikerjakan. Untuk apa? Rawatib itu adalah untuk menambal sholat wajib yang tidak sempurna. Ya, kita ini terus terang sholat ini khusyuknya ya nggak ada khusyuknya lah. Allahu Akbar wis ngalor ngidur pikirannya. Ya, apa maning bakal wis kempong, wah wis beli karuan. Apa maning bakal urusan, wis yang penting sholat. Ya kan, khusyuknya ini nggak ada. Nah, maka sholatnya kita ini nggak sempurna. Bagaimana caranya agar sholatnya menjadi sempurna? Dengan mengerjakan rawatib. Apa itu rawatib? Qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah dan ba'diyahnya dikerjakan. Ya, rawatibnya dikerjakan agar sholat 5 yang Allah wajibkan kepada kita ini menjadi sempurna, menjadi diterima oleh Allah, sehingga kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat wajib ditambal, ya, diperbaiki dengan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu sendiri ada yang sunnah muakkad dan ada yang sunnah ghairu muakkad. Memang sangat disunnahkan. Apa diantaranya? Qobliyah subuh. Kalau kita sholat subuh jangan sampai lupa untuk kita melakukan rawatibnya, yaitu ada pada qobliyah subuh. Barang siapa yang melakukan qobliyah subuh khairun minad dunya wa ma fiha, maka dia itu
melakukan sesuatu yang lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Itu yang pertama, qobliyah subuh. Lalu zuhur. Zuhur itu sunnah muakkadnya kapan? Dia dan qobliyah. Ya, qobliyah subuh, kemudian zuhurnya ada qobliyah dan ba'diyah. Asar itu qobliyah. Apalagi kalau qobliyah asarnya 4 rakaat. Ya, sebagaimana Nabi bersabda, rahimallahu man shalla arba'an qoblal asar. Semoga Allah menyayangi orang yang menjalankan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Kemudian maghrib itu ba'diyah dan isya juga ba'diyah. Jadi yang sunnah muakkad ada berapa? Qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, kemudian ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya, 12 rakaat. Kalau mau dicampur ya dengan sunnah ghairu muakkad, ya berarti subuhnya tetap qobliyah subuh 2 rakaat. Nah, zuhurnya kalau bisa 4 rakaat. Ya, sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 4 rakaat. Itu menjia. Oh ya, patang rakaat, zuhur patang rakaat. Jadi pira kuno? 12 rakaat. Kemudian asarnya ya 4 rakaat. Ya, supaya mendapatkan doa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maghribnya ya kalau mau digabung ada qobliyah maghrib, ada ba'diyah maghrib. Ya syukur-syukur habis maghrib jangan melakukan sesuatu yang lain kecuali ibadah. Karena waktu habis maghrib sampai menjelang isya itu waktu yang istimewa. Ya, ma bainal isya'in. Sehari semalam itu kata Nabi waktu yang istimewa ada 2, di antaranya ma bainal isya'in. Habis maghrib sampai menjelang isya. Dan yang kedua sebelum maghrib. Ya, yang kedua sebelum pagi hari. Ya, waktu duha. Makanya sholat duha itu dinamakan sholat awabin. Sholat setelah maghrib juga dinamakan sholat awabin. Apa artinya awabin? Orang yang kembali, yang taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini 2 waktu ini kebanyakan manusia lupa. Lupa. Ya, waktu duha pagi hari sama waktu habis maghrib menjelang isya. Pagi hari kenapa lupa? Banyak orang sibuk, sing sekolah ya fokus sekolah, sing menggawe ya fokus menggawe, sing mengsawah fokus mengsawah. Nah, sehingga dia lupa untuk mengerjakan sholat sunnah duha. Ya, sibuk dengan urusannya masing-masing. Ini banyak manusia lupa. Kemudian sore harinya habis maghrib banyak juga orang lupa sampai menjelang isya ini. Ini waktu istimewa. Kenapa? Karena waktu itu kebanyakan manusia kembali ke rumahnya. Ya, pegel menggawe, ya dau teka sore. Wis dau teka ku enaknya apa ya, selonjor, ya ngopi, ya santai. Ya. Sehingga banyak manusia lupa kalau kedua waktu itu adalah waktu yang istimewa. Sehingga jangan lupakan sholat sunnah rawatibnya untuk menambal kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat 5 waktu yang Allah wajibkan kepada kita. Sehingga ketika Allah bertanya bagaimana sholatnya, alhamdulillah sholatnya terjaga. Berikut sunnah-sunnah rawatibnya. Yang namanya belajar ya seperti ini. Harus mendapatkan ilmu pengetahuan dan setelah itu
berusaha untuk mengamalkan. Ya, terus yang ngamalkan aja ngosok, bitadrij, ya setitik. Ya, misalkan nggak pernah sholat duha, kepengen sholat duha, ya setitik. Walaupun 2 rakaat, ya nggak apa-apa, tiap hari 2 rakaat. Kalau sudah terbiasa 2 rakaat, mau ditambah silahkan. Ya, jangan langsung ngosok, langsung 12 rakaat atau langsung 8 rakaat, tapi mung sedina rong dina. Mana-mana yang buk lalen maning perek maning. Jangan. Tapi sedikit demi sedikit. Karena kata Nabi, ya, nafsuka matiyatuka farfuk biha. Karena jiwa kita ini ya perlu disayang juga, jangan diforsil ya. Akhirnya gelis bobrok ya. Tapi ya tergantung kekuatan kita. Ya, kalau misalkan belum terbiasa ya sedikit saja dulu, yang penting istiqomah. Kalau sudah terbiasa mau ditambah silahkan. Ya. Nah, sehingga sholat sunnah rawatib juga penting itu ya, agar sholat kita sempurna. Kalau sholatnya ketika Allah tanya sholatnya sempurna, alhamdulillah berikut rawatib, maka insya Allah amal ibadah yang lainnya Allah ikut sertakan menjadi amaliyah yang sempurna. Ya, bagian melu ngaji ya, tapi rada beli ikhlas bokat ya angger melu sempurna karena sholatnya sempurna. Bagian sodako infak ya karena terpaksa ya melu sempurna. Kenapa? Karena sholatnya sempurna. Ya, sehingga amaliyah yang lainnya menjadi sempurna. Idza saluhat saluha sairu amalih. Ya, jika sholatnya baik, sholatnya benar, sholatnya sempurna, maka amaliyah yang lainnya ikut menjadi baik, benar dan sempurna. Wa idza fasadat, dan jikalau sholatnya itu rusak, ya sholatnya rusak, ya boro-boro sholat, ya naudzubillah. Walaupun tiap tahun haji ya melu rusak, ya tiap tahun umroh melu rusak, ya unggal dina sedekah infak melu rusak. Kenapa? Belok sholat. Naudzubillahi min. Nah, jadi sholat itu kunci, ya sesuatu yang penting yang harus kita perhatikan melebihi dari segalanya. Ya apalagi dengan kesibukan yang bisa ditinggal. Ya karena saking pentingnya yang namanya sholat itu, ya selama bernafas itu sholat itu tetap nggak boleh iya kan? Selagi bernapas, selagi berakal, waras akalnya, ya sholat itu tetap wajib, nggak bisa ditinggal. Kecuali kalau akalnya sudah hilang, error, stres, edan, ya los beli sholat ya. Ya. Atau nafasnya sudah berhenti, ya. Maka nggak wajib sholat, wajibnya disolati. Sakit, ya nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk terlentang, ya nggak bisa bergerak dengan kedipan mata, ya nggak bisa apa-apa, tapi hatinya masih ya wis cukup dengan hati, perasa, ya gampang. Sing angel iku ya sing lakan niat sholat ku angel. Ya, tapi kalau ada niat menjaga sholat ya gampang kabeh. Ya mudah-mudahan kita semua Allah golongkan, Allah jadikan orang-orang yang istiqomah, yang menjaga sholat-sholat yang Allah wajibkan, sehingga kita semua dosanya diampuni oleh Allah, amaliyah ibadahnya diterima oleh Allah, dan kelak dimasukkan ke dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa laqad asyartu linadi man awsafu duyil quluba duhayyijul asyana wallahu qad asna alaihi fama yusawil qawlu min aw yakunu sanana
لكن حبا في السرائر قد علم مديح صفة ربنا وهدانا وإذ امتزلنا بالمودة هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله هبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى أقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا دخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصل لنا الأهوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج ضاع المصطفى ثبت على أقدام الحبيب خطانا أرنا لفضل منك طلعت أحمد في بهجة عين الرضا ترآنا واربط به في كل حال هب لنا وهب من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين والساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كاس الحنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واصن ختمنا عند الممات واصلها النكبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أقصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين وإلى حضرات الرسول وبنية القبول بسر الفاتحة.